Dipesan dari jauh, terungkap 10 menit kemudian sang bos mafia mengantarkannya sendiri sore itu. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan dan suara bising mesin pabrik yang menyatu dalam kepadatan Jakarta, ada Rudy. Sebuah telepon misterius menggetarkan ponselnya, menginterupsi rutinitasnya yang monoton sebagai buruh bangunan. Rudy masih teringat pada senyuman hangat ayahnya, sosok yang selalu memberikan semangat. Kini, setelah kepergian ayahnya, beban hidupnya semakin berat. Menghidupi adik perempuannya, Siti, adalah tanggung jawab yang harus dihadapinya. Dia bertekad untuk memberikan pendidikan terbaik untuk Siti, agar adiknya tidak merasakan kesulitan yang sama. Mau ambil paket penting di tengah kota, Rudy? Suara di seberang telepon terdengar garang, membuat Rudy merinding. Namun, saat memikirkan utang yang menumpuk, dia bisa merasakan harapan berkilau di ujung terowongan gelap yang mengelilinginya. Uang yang dijanjikan bisa melunasi utang dan membiayai biaya sekolah Siti selama beberapa bulan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Rudy melangkah menuju lokasi yang diinformasikan. Jalanan yang basah karena hujan sore membuatnya merasa lebih gelisah. Ketika sampai di tempat itu, suasana tampak tegang. Bayangan gelap bersembunyi di balik gedung-gedung yang menjulang tinggi, dan rasanya jantungnya berdegup kencang. Di dalam bayangan itu, muncul sosok pria berpakaian rapi dengan tatapan tajam. Dia adalah bos mafia setempat. Rudy tidak percaya orang itu mengenal dirinya. Aku tahu kamu berjuang, Rudy. Ambil paket ini dan ingat apa yang kamu lakukan untuk keluargamu. Suara pria itu membuat Rudy terdiam sejenak. Rasa takut dan harapan berbaur menjadi satu. Ekspresi Rudy berubah, antara sinis dan berani. Dia tidak menyangka kehidupannya yang sederhana harus berhadapan dengan dunia gelap yang tidak dia inginkan. Namun rasa cinta dan tanggung jawabnya terhadap Siti menguatkan niatnya untuk mengambil langkah itu. Rahasia lama yang mengikat keluarganya dengan dunia kejahatan mulai bergaung dalam pikirannya, mengajak semua nilai-nilai yang diajarkan ayahnya untuk beradu. Oke, aku akan mengambilnya, ucap Rudy dengan suara bergetar, meski hatinya bergejolak. Dalam perjalanan pulang, langkahnya terasa berat. Dada ini sesak dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah ini akan mengubah hidupnya dan Siti menjadi lebih baik atau justru semakin kau terjerumus? Sambil melangkah, bisolah emosi mulai mengurasnya. Apakah cinta dan rasa tanggung jawabnya cukup kuat untuk menembus jeratan dunia yang seharusnya tidak pernah disentuh oleh keluarganya? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Sementara langkahnya membawanya pulang, dalam benaknya berkecamuk 1000 pertanyaan. Rudy berjalan dalam gelap, harap dan cemas berkelindan di setiap langkahnya. Dalam hati, ia berdoa agar keputusan yang diambil tidak menghancurkan masa depan Siti. Apakah ia dapat mengatasi semua ini? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Perasaan bingung dan cemas menyelimutinya, membuatnya betul-betul gelisah. Begitu dekat, bisa jadi pilihan yang akan ia ambil adalah penentu takdir mereka. Namun, saat ia menatap langit, satu pertanyaan menonjol dengan jelas. Apakah dia akan memilih kehormatan keluarganya atau terjebak dalam kegelapan? Langit malam Jakarta kelam, berbalut awan hitam yang menahan hujan. Rudy merasakan setiap butir air yang jatuh seperti menyentuh jiwanya,
membawanya pada kenangan yang tak pernah pudar. Di satu sisi, kehidupannya saat ini mendekap harapan, namun di sisi lain, ia juga dikejar bayang-bayang ketakutan yang semakin mendekat. Pikiran mengenai Siti terus berputar di benaknya, gambaran wajahnya yang ceria seolah menuntut janji yang telah diucapkannya. Setiap langkah membawanya kembali ke rumah, di mana Siti menunggu dengan penuh harapan. Dia tahu jika menginginkan hidup lebih baik, dia harus mengambil risiko ini. Meski hatinya berontak, suara ayahnya kembali terdengar, menasihatinya untuk selalu memilih jalan yang benar. Namun, di dunia yang kini dia masuki, benar dan salah menjadi abu-abu. Rudy merasakan guncangan dalam dirinya, antara cinta dan tanggung jawab, antara harapan dan kegelapan. Ketika sampai di rumah, Rudy menemukan Siti sedang merenung di meja belajar. Tumpukan buku dan catatan berserakan di sekelilingnya. Melihat Siti, hatinya seolah diremas. Cita-citamu, Siti. Aku harus memastikan semua ini terbayar, bisiknya dalam hati. Menuju ke dapur, ia mengambil segelas air, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi, suara ketukan di pintu gaduh mengganggu keheningan malam. Rudy berdebar saat membuka pintu, dan di depan matanya berdiri dua orang lelaki berkostum hitam, raut wajah mereka keras. Rudy, kita butuh untuk berbicara, suara salah satu dari mereka penuh ketegasan. Rudy merasakan nafsu untuk mundur, tapi dia tahu ini adalah bagian dari kesepakatan yang telah dia tanda tangani secara tidak sadar. Dia diminta untuk mengikuti mereka. Dalam perjalanan menuju lokasi yang tidak dia kenal, Rudy merasakan kegugupan menghimpit dadanya. Jangan sampai Siti terluka, pikirnya berulang kali, menguatkan diri untuk tetap berfokus. Di perjalanannya, dia teringat pada murid di kelas Siti yang selalu mengolok-oloknya karena berasal dari keluarga miskin. Masa depan Siti tidak seharusnya terhalang oleh perkataan sepele itu. Mobil berhenti di sebuah gedung tua yang terpencil, suasana sekelilingnya gelap. Jangan takut, salah satu laki itu mencoba menenangkan Rudy, meski dia justru merasa semakin tidak nyaman. Saat mereka masuk, suasana di dalam sangat berbeda. Lampu redup menghiasi dinding yang tampak usang. Di tengah ruangan, terdapat meja besar yang dikelilingi oleh beberapa orang yang tampaknya tidak sabar dengan kehadirannya. Selamat datang, Rudy. Kami sangat menantikan kehadiranmu, ucap pria berpakaian rapi di ujung meja. Ini adalah bos mafia yang bertanggung jawab atas paket yang dia bawa. Rudy bisa merasakan tatapan tajam penuh perhitungan mengarah padanya. Kamu sekarang adalah bagian dari kami. Kamu paham apa artinya ini, kan? Rudy tertegun. Tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Momen ini adalah ujian pertamanya. Dalam hatinya, dia ingin berteriak menolak, tapi suara hatinya berbisik berpikir tentang Siti. Setiap detak jantungnya mengingatkan akan beban yang harus ia tanggung. Satu pertanyaan tersisa di benaknya, mengalun seperti lagunya ayahnya. Apakah ini langkah untuk menyelamatkan Siti atau langkah menuju kehancuran? Mengapa harapan selalu harus dibayar dengan risiko yang begitu tinggi? Namun, di saat segala pikiran berkelindan, jawaban tak kunjung datang. Rudy menatap bos mafia itu, jantungnya berdebar lebih kencang. Mungkin keputusan ini akan merubah segalanya. Saat suasana kian menegangkan, Rudy tahu bahwa dia harus memilih sebelum semuanya terlambat. Entah pilihan apa yang harus diambil, harapan atau kehormatan. Apakah dia mampu mengubah takdirnya dan menyelamatkan adiknya dari kegelapan? Di saat-saat kritis ini, matanya bertemu dengan bos mafia, dan Rudy merasa satu langkah lagi akan menentukan segalanya. Rudy menatap bos mafia itu,
Rasanya semua suara di sekelilingnya memudar. Hanya ada dia dan pria dengan tatapan tajam itu. Rudy berusaha menenangkan detak jantungnya yang terasa seperti genderang perang di telinganya. Semuanya terasa tidak nyata, seolah dia sedang berada di film yang tidak ingin dilihatnya, namun tidak bisa mengalihkan pandangan. Rudy, jika kamu ingin Siti punya masa depan yang lebih baik, kamu harus memahami konsekuensinya. Suara bos mafia itu terdengar lengking, keras namun tenang. Dunia kami tidak mengenal kasih sayang. Kami hanya mengenal kekuasaan. Setiap kata yang diucapkannya membuat perut Rudy terasa mual. Bukan kekuasaan yang dia inginkan, tetapi keamanan untuk Siti. Perasaan campur aduk menggelora dalam dirinya. Sebuah pilihan terhampar di depan matanya, seperti dua jalur di jalan setapak. Namun, semua itu terlalu berisiko untuk diambil. Semakin Rudy pikiran tentang Siti semakin kuat. Wajahnya, senyum manisnya, semua kenangan berputar dalam benak Rudy menyerupai film hitam putih. Rudy tidak ingin Siti menanggung beban yang sama seperti yang dia jalani. Dalam hatinya, darah mengalir dengan semangat untuk melindunginya. Apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Tanya bos mafia itu, sambil menyilangkan tangan di atas meja. Rudy tahu jawabannya sudah terbentuk, meski mulutnya masih bungkam. Di sebelah kanan meja, seorang pria berbadan besar dengan tato mencuat di kulitnya tersenyum sinis. Kami tidak sabar menunggu ketangguhanmu, Rudy. Tugas pertamamu cukup sederhana. Bawa paket ini ke alamat yang sudah dicantumkan, dan jangan sekali-kali berani bertanya isi di dalamnya. Nggak. Rudy merasa darahnya mendidih, kemarahan dan rasa frustasi terbit bersamaan. Aku bukan pencuri. Aku tidak mau terlibat dengan barang-barang ilegal. Suara jantungnya berdetak semakin cepat, dan dia mulai merasakannya melawan kegelapan yang menyelimuti kehidupannya. Rudy tidak ingin Siti tahu semua ini. Dia tidak ingin adiknya terjebak dalam dunia yang penuh api dan abu ini. Tenang, Rudy, sahut bos mafia dengan nada merayu yang membuat bulu kuduknya merinding. Kami tidak berencana sesuatu yang buruk untukmu atau untuk Siti. Tinggal lakukan tugas ini, dan kehidupanmu akan berbalik arah. Siti bisa sekolah lagi, meraih cita-citanya, jauh dari kenyataan pahit yang selama ini kau jalani. Rudy menggigit bibir bawahnya, air matanya hampir menetes. Semua harapan yang pernah dia pegang bergetar seolah terancam hilang. Harapan seringkali memiliki harga, kata-kata itu terngiang dalam benaknya. Jika kamu menolak, bayangkan apa yang akan terjadi padanya, ujar pria bertato sambil mengintimidasi. Rudy merasa terjepit antara harapan untuk Siti dan kehormatan yang dia pegang. Dia menatap mata bos mafia itu, merasakan beban dunia di pundaknya. Rudy butuh waktu sejenak, pikirannya berputar seperti mesin berkarat yang berusaha berfungsi. Dan saat ragu semakin mendalam, sosok Siti kembali muncul di benaknya. Dengan ketulusan yang tak terhingga, dia menunggu. Rudy tahu, dia harus cepat mengambil keputusan. Ketika keheningan merayapi ruangan, dan semua tatapan tertuju padanya, Rudy merasakan satu pertanyaan mendalam muncul dalam dirinya. Apa harga yang benar untuk harapan yang tersembunyi? Dalam dunia gelap yang suram ini, bisakah dia menemukan cahaya untuk Siti tanpa mengorbankan jiwanya sendiri? Dengan napas yang tertahan, Rudy akhirnya berkata, "Baiklah. Aku akan melakukannya. Tapi tidak untuk kalian, aku melakukannya untuk Siti." Seisi ruangan menampakkan ekspresi tak percaya. Rudy tidak pernah merasa lebih terdampar. Dan sementara senyum sinis mengembang di wajah para mafia, hatinya terperangkap dalam dilema baru. Apakah ini langkah awal menuju terang, atau keterpurukan yang lebih dalam lagi?
Rudy mengangguk, meski hatinya bergetar hebat. Dia tahu keputusan ini bukanlah akhir dari misi, tetapi awal dari perjalanan yang berbahaya. Pria bertato itu melirik bos mafia dengan kedipan mata, seolah menunggunya memberikan lampu hijau. Dengan satu gerakan tangan, bos mafia menganggukkan kepalanya. Rudy merasa terperangkap dalam kegelapan, dan sebuah api kecil harapan menyala di sudut hatinya. Ambil paket itu. Dan ingat, jalankan tugasmu tanpa celah, kata bos mafia, suaranya penuh percaya diri. Rudy berusaha tampak tenang saat dia mengambil paket kecil yang tersegel secara rapi. Langit-langit ruangan mulai terasa menghimpit, dan langkahnya terasa berat saat dia mundur, menjauh dari meja para mafia yang menantang. Setiap detak langkahnya terasa menggema di telinga. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, kembali kepada Siti Selamat dan menjauh dari dunia ini. Ketika Rudy melangkah keluar dari gedung gelap itu, napasnya terasa berat, seperti ada beban di dadanya. Terik sinar matahari menyambutnya dengan ketidakpedulian yang mengerikan setelah semua kegelapan yang baru saja dia tinggalkan. Dia berlari menuju sepeda motor bututnya yang terparkir di sudut jalan. Bocor di sana-sini, tapi itulah satu-satunya alat untuk membawanya pergi. Rudy menyentuh handle gas, merasakan getaran mesin yang sudah usang. Dia merasa seolah akan meloncat ke dalam jurang yang tidak diketahui. Demi Siti, bisiknya pada dirinya sendiri sebelum menyalakan mesin. Rudy mengayuh pedal sepeda motor, melaju kencang, mencoba menyingkirkan segala pikiran tentang ular berbisa yang mengintai di balik langkahnya. Selama perjalanan, wajah Siti mendominasi ingatannya. Dengan selera humor anak kecil, dia pasti sedang menggambar impian besar mereka berdua. Rudy, kita bisa punya kucing satu hari nanti? Ingatan itu melukainya, seperti pisau yang menggores jiwa. Kota tampak seolah mengaburkan batas antara kenyataan dan mimpinya. Bising suara kendaraan membuat Rudy merasa tidak sendirian dalam perjalanan yang mengerikan ini. Namun, di dalam hatinya, ada ketakutan yang lebih dalam, sakit hati yang akan dia bawa kembali ke rumah. Setelah menempuh perjalanan yang menegangkan, Rudy akhirnya tiba di alamat yang tertera di paket. Sebuah bangunan tua yang terlihat sepi dan mencolok dalam keadaan bobrok. Napasnya tersengal-sengal, matanya menyapu sekeliling, paranoid akan pengawasan yang mungkin mengintai. Dia merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat seiring mendekatnya ia ke pintu. Pintu terkuak, dan seorang wanita paruh baya menyambutnya dengan tatapan tidak percaya. "Kamu mencari siapa?" Suaranya menggema di telinga Rudy, menambah ketegangan di dadanya. Saya, kata Rudy, terbata. "Paket itu," teriaknya, dan jari-jari wanita itu menunjuk ke arah tangannya. Kekuatan dalam tatapannya membuat Rudy merasa kecil. Rudy menarik napas dalam-dalam, paket itu terasa lebih berat dari sebelumnya. "Ini," jawab Rudy cepat. Tidak ada pertanyaan yang bisa diajukan sekarang, dia sudah melangkah terlalu jauh. Rasa cemas menyergap saat wanita itu menerima paketnya, tangan Rudy bergetar. Namun sebelum wanita itu dapat menutup pintu, suara mesin mobil bergemuruh di belakangnya. Rudy menoleh, melihat bagian belakang mobil hitam mengilap meluncur mendekat. Dia merasakan sebuah firasat buruk. Dan saat pintu mobil dibuka, sosok yang tidak asing muncul dengan wajah dingin dan bersemangat. "Itu dia, Rudy!" Teriak pria bertato di dalam mobil, senyumnya lebar, tetapi hawa yang ditimbulkannya terasa mencekam. Rudy panik. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dalam sekejap, dia merasakan bahaya mendekat, namun langkah mundurnya sudah terhalang oleh wanita paruh baya yang mengamati ketidakpastian di wajahnya. Dia tidak memiliki pilihan lain.
Apa yang akan Rudy lakukan selanjutnya, terjebak di antara keberanian dan ketakutan? Rudy membeku sejenak, matanya melebar saat pria bertato itu melangkah keluar dari mobil dengan percaya diri. Jantungnya berdetak kencang, seolah berusaha melawan rasa takut yang menyelimutinya. Setiap detik seolah berjalan lambat. Wanita paruh baya itu masih berdiri di hadapannya, menunggu penjelasan yang tampaknya tidak akan pernah datang. "Rudy, aku tahu kamu di sini," teriak pria itu lagi, suaranya penuh dengan kepastian yang menyeramkan. Rudy merasa seolah seluruh dunia menyusut menjadi hanya mereka bertiga. Dia, wanita itu, dan makhluk berbahaya yang tersenyum penuh kemenangan. Ini bukan saatnya untuk bersembunyi. "Ambil paket itu." Pria bertato itu melangkah lebih dekat, matanya berkilau, mengamati Rudy dengan nada tantangan. Rudy tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri. Dalam hatinya, cinta untuk Siti menjadi satu-satunya alasan mengapa dia harus tetap berdiri di tempat ini. "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanyanya, berusaha memancarkan keberanian yang dia sendiri tidak yakin ada di dalam dirinya. "Menyerahkan paket itu ke tangan yang tepat," jawab pria itu, mengedipkan mata. "Ini pekerjaan kami, dan kamu hanya perlu mengikuti alur." "Berhenti. Dia tidak tahu apa-apa," teriak wanita paruh baya itu, melindungi Rudy dengan tubuhnya. "Kamu tidak bisa melakukan ini pada anak muda." "SHHH." Pria itu menegur, gesturnya menunjukkan betapa tidak sabarnya ia. Rudy bisa melihat wajah keraguan di mata wanita itu, tetapi Rudy tahu tidak ada waktu untuk membiarkan ketakutan menguasai mereka. "Jika aku tidak memberikan paket ini, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Rudy, mengulangi ragu yang menggerogoti hatinya. Satu hal yang dia tahu pasti, dia tidak bisa membiarkan makhluk ini mengendalikan hidupnya atau Siti. Dari senyumnya yang dingin, Rudy bisa membaca bahwa pria itu tak punya belas kasihan. Rudy merasakan ada yang mengalir deras di arteri hidupnya, keberanian bercampur rasa putus asa, satu-satunya kekuatan untuk melindungi apa yang paling berharga baginya. "Satu langkah salah, dan kamu akan hilang," ancam pria bertato itu. "Saya tidak akan melakukan apapun yang kamu inginkan." Rudy menjerit, suara nyaringnya menggema, lebih kuat dari ketakutannya. Beberapa detik tersisa sebelum keputusan ini dapat mengubah segalanya. Rudy menatap wanita itu, mereka berbagi tatapan yang penuh pemahaman. Dia adalah pelita harapan di kegelapan. Pria bertato itu terdiam sejenak, merenungkan reaksi Rudy. "Kau merusak bisnis ini, tetapi kami bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Sampaikan pesan ini untuk orang yang menerimanya, dan kamu akan bebas. Tidak ada yang perlu kamu takuti." Rudy mengerutkan kening. "Pesan apa?" "Pesan bahwa kami akan datang. Kami tidak akan pernah melepaskanmu atau orang-orang yang kamu cintai," katanya dengan senyum licik. Apakah ini semua hanya permainan jahat? Ketika Rudy memikirkan tentang Siti, jiwanya terbakar dengan rasa marah dan ketidakberdayaan. Dia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar, dan dia tidak bisa jatuh dalam jebakan ini. "Aku tidak akan mengirimkan pesan apapun," Rudy berteriak dengan penuh keberanian, suara terlontar dari kedalaman jiwa yang tertindas. "Kamu salah jika berpikir aku akan bekerja untukmu." Ekspresi sinis muncul di wajah pria bertato itu saat dia kembali melangkah ke mobil. "Jangan pernah bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kita akan bertemu lagi, Rudy. Dan saat itu, orang yang kamu cintai akan menjadi taruhan terakhirmu." Jantung Rudy berdegup tak karuan, dan saat mobil itu meluncur pergi, dia merasakan seluruh dunianya hancur.
Dia merasa beban berat di punggungnya. Wanita itu menepuk bahunya, matanya penuh dukungan. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanyanya pelan. Rudy menatap paket di tangannya, keringat membasahi kulitnya. Dilema di depan matanya terasa semakin besar. Dia bisa saja melarikan diri, tetapi apa yang tinggal untuknya jika dia meninggalkan Siti dalam bahaya? Seakan ada suara samar memanggilnya untuk memilih jalan yang berisiko. Ketika langkahnya mulai menggeliat ke arah sepeda motor, dia tahu saat-saat kritis ini hanya awalan dalam petualangan berbahaya yang akan datang. Rudy merasakan tekanan di dadanya. Keputusan ini mungkin akan mengubah hidup tidak hanya untuknya, tetapi untuk Siti juga. Dia harus mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Saat dia menyentuh handle sepeda motornya dan menyalakan mesin, pikirannya dipenuhi pertanyaan mendalam. Apa yang bisa dia lakukan untuk mengubah nasib mereka? Dan tanpa ia sadari, waktu sudah mulai berputar dan nasibnya sudah ditentukan. Rudy melesat dengan sepeda motornya, rambutnya tertiup angin, jantungnya berdegup cepat. Pikiran tentang Siti terus menghantui tanya mengganggu yang tidak bisa ia abaikan. Di mana gadis itu sekarang? Apakah dia aman? Dia berputar di jalanan sepi, menelusuri setiap sudut yang dikenalnya. Satu hal terasa pasti. Dia tidak bisa membiarkan pria bertato itu merenggut kebahagiaannya. Dia harus menemukan cara untuk melindungi Siti dan menyelesaikan semua kekacauan ini. Mengabaikan suara-suara ketakutan di kepalanya, Rudy meningkatkan kecepatan motor. Mesin mengeluarkan suara menggelegar lalu tercium aroma aspal yang terbakar dari jalanan. Setiap putaran roda membawanya semakin dekat dengan perhentian yang telah menjadi rencana terakhirnya, kantor keamanan. Rudy ingat bagaimana Siti menceritakan tentang seorang teman yang bekerja di sana. Teman yang mungkin bisa membantunya. Dia berharap, di sana, dia bisa menemukan jawaban yang ia cari. Saat Rudy tiba di depan gedung, pandangannya tertuju pada keramaian orang-orang. Kabupaten kecil ini, seharusnya aman, kini terasa sesak dengan bayangan ancaman. Rudy melangkah masuk, mencoba menarik napas dalam-dalam. Namun, di dalam hati, rasa cemas bergejolak. Ketika dia berhadapan dengan meja penerimaan, wajah seorang wanita paruh baya yang ramah menyambutnya. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanyanya penuh perhatian. "Ya, saya mencari," suara Rudy tercekat. Dia ingin menyebut nama Siti, tetapi ia tahu risiko. "Saya membutuhkan info." Tentang paket ini, ia memperlihatkan paket itu dengan tangan bergetar. Wanita itu mengerutkan kening, bingung. "Paket? Ini berbahaya, Nak. Kamu harus hati-hati. Anak saya ada dalam bahaya." "Aku tidak tahu dengan pasti, tapi..." Rudy terdiam, detak jantungnya seakan berhenti. "Bisakah kamu membantu saya?" Wanita itu memandangi Rudy dengan tatapan penuh empati. "Kami akan coba, tetapi kamu harus sabar. Ini bukan hal yang sederhana." Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, wanita itu membawa Rudy ke ruang belakang. Di sana, dia dibawa ke sebuah ruangan kecil yang dipenuhi catatan dan berkas-berkas. Di dinding, ada peta wilayah yang menunjukkan titik-titik merah yang tertandai. Semua ini adalah lokasi-lokasi yang sering dikunjungi para pelaku bernama tempat yang sama dengan orang yang kamu sebutkan. "Kami memiliki beberapa laporan, tetapi tidak ada yang benar-benar bernama." Dia terdiam, memperhatikan dengan seksama ekspresi Rudy yang penuh harapan dan ketakutan. Namun, sebelum wanita itu bisa melanjutkan penjelasannya, pintu ruangan terbuka dengan keras. Seorang pria bergaun hitam masuk,
membawa aura intimidasi yang kuat. Rudy tertegun saat mengenalinya pria bertato yang pernah menghantuinya. Bisa berbagi informasi tanpa izin? Tanya pria itu, matanya berkilau tajam menatap Rudy. Suara beratnya menggema melalui ruangan. Dua pengawal di belakangnya melangkah maju, menambah tekanan atmosfer. Rudy merasakan seluruh tubuhnya menggigil. Jantungnya berdegup sangat cepat, setiap napas terasa terhambat. Dia tahu bahwa situasi ini berbahaya, tetapi ia harus melindungi wanita paruh baya itu. Dia tidak bisa membiarkan rincian yang ia dengar jatuh ke tangan yang salah. Ini bukan urusanmu. Rudy menegaskan, mencoba mengumpulkan keberanian meski suaranya bergetar. Pria bertato itu tersenyum sinis. Bagus. Masih ada waktu untuk mengubah keputusanmu. Hanya satu panggilan ke Siti, dan semua akan berakhir. Sekarang, situasi terasa lebih ketat. Rudy terjebak antara melindungi Siti dan melindungi wanita itu. Namun, adakah pilihan lain? Apa yang bisa dia lakukan untuk membebaskan mereka semua dari cengkraman kekuatan jahat ini? Saat hatinya bergetar dalam ketidakpastian, satu pikiran meresap, momen kebenaran telah tiba. Rudy merasa sudut ruangan menyempit, napasnya berat. Dia bisa merasakan ancaman di udara, lebih nyata daripada sebelumnya. Setiap detik berlalu seperti jam, dan lelaki bertato itu mulai mendekat, langkahnya tenang, tapi penuh dengan niat yang mengguncang. Cukup sudah berbicara, Rudy. Lebih baik kamu menyerah. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan, ujar pria itu dengan nada tinggi, suaranya serak. Rudy menggertakkan gigi, merasakan segenap keberanian bercampur dengan ketakutan. Siapa namamu memang tidak penting. Yang jelas, Siti harus menjadi jaminan untuk tindakanmu berikutnya. Lelaki itu melanjutkan, sambil melirik ke arah wanita paruh baya yang kini terlihat lebih pucat. Jangan sentuh dia. Rudy berteriak, suara di hatinya menjerit. Dalam sekejap, pengawal di belakang lelaki bertato itu bergerak maju. Rudy merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Apakah ini akhir dari harapannya? Memangnya kau bisa berjuang melawan semua ini? Tantang pria bertato itu, seolah ia sedang mengulangi kata-kata yang sama berulang kali. Rudy mengingat wajah Siti senyum cerianya, harapan di matanya. Saya melindungi orang yang saya cintai. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Rudy menjawab dengan suara lebih besar, meski hatinya retak. Dia mulai menyadari bahwa berjuang bukan hanya tentang kekuatan fisik. Dia harus cerdas. Melihat sekeliling, dia memperhatikan tumpukan berkas yang bisa membuat kertas itu berhamburan ke tanah. Sebuah rencana tiba-tiba muncul dalam benaknya. Seandainya ada bukti untuk menyalahkan kalian, bukankah itu bisa jadi masalah bagi kalian juga? Rudy mencoba menarik perhatian sang pria bernama Killer itu. Senyum sinis menghias wajah lelaki bertato. Sangat berani, Rudy. Kamu perlu berpikir lebih jauh, jawabnya mencemooh, namun Rudy melihat keraguan di matanya. Bukankah kau seharusnya berfokus melindungi Siti, daripada mengancam orang yang tidak bersalah? Mungkin kita bisa membuat kesepakatan, Rudy menawarkan, berusaha menekan rasa paniknya. Ketika lelaki itu merenung, Rudy merasa waktu tidak berpihak padanya. Pintu ruangan terbuka lebih lebar, suara langkah kaki mendekat. Dua orang masuk, penampilan mereka mirip dengan pengawal pria bertato. Bos, kami mendapatkan info baru. Dia tidak sendiri, lapor salah satu pengawal dengan suara tegas. Rudy merasakan rasa cemas melanda lagi. Gawat.
Apakah ini saatnya akan mencapai titik puncak dari segalanya? Dalam pikirannya, beratus-ratus skenario bertumpuk. Salah satu pengawal itu terus berbicara. Mereka sedang mencari Siti. Jika tidak segera kita ambil tindakan, dia bisa jatuh ke tangan yang salah. Jelasnya, menambahkan keparahan situasi yang sudah cukup menakutkan. Pria bertato itu mengerutkan kening, tampak terkejut. Rudy menangkap cahaya harapan di antara ketegangan. Dia bisa mengambil keuntungan dari situasi ini. Dengan naluri yang kata-kata memanggilnya, Rudy berusaha memilih kata-kata yang tepat, biar saya bantu mengatur semuanya. Mungkin kerjasama ini bisa menghasilkan jalan yang jauh lebih baik untuk kita semua. Senyum di wajah lelaki bertato mulai memudar. Semua itu membuat tekanan semakin tebal, dan Rudy tahu ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jelas sekali. Dan jika kamu gagal, semua taruhan ini bakal berakhir buruk untukmu. Pria itu menjawab dengan nada keras, menyiratkan ancaman. Rudy menelan ludah, berusaha merangkum keberanian yang tersisa. Dalam dorongan adrenalin, ia tahu bahwa jalannya ke depan sangat gelap. Tapi ia takkan berhenti berjuang. Sekarang, semua ini tergantung padanya. Dia harus menemukan Siti sebelum segalanya terlambat. Saat Rudy berusaha merangkai rencana dan jawaban untuk situasi ini, pikiran kembali melayang. Di mana Siti? Hatiku tidak bisa diam seolah berteriak. Ia harus cepat, sebab waktu tak pernah menunggu. Apakah dia mampu menjalin kerjasama dengan pihak yang berbahaya ini tanpa mengorbankan Siti? Kegelisahan melanda dan memikat, mengawasi arah langkah kaki menuju kegelapan, tetapi satu hal jelas, dia tidak akan pernah menyerah. Saat dia menggenggam piket yang akan membawanya ke arah Siti, satu pertanyaan menggema dalam pikirannya, berapa lama lagi sebelum mereka menemukan dirinya? Rudy menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdengung keras. Kegelisahan menyelimuti pikirannya, menciptakan gambaran galau tentang Siti. Dia harus bertindak cepat. Tidak ada waktu untuk berlama-lama. Dengan formulasi rencana yang menggelora di kepalanya, Rudy melangkah lebih dekat dengan pria bertato itu, menggeser sedikit pandangannya ke arah pengawal. Mari kita bicarakan bagaimana kita bisa mengelola situasi ini, ujarnya, suaranya bergetar namun penuh tekad. Pria bertato itu memperhatikan Rudy dengan tatapan tajam, seolah mengukur ketulusan dari setiap kata yang terucap. Di balik tatapan itu, Rudy melihat sesuatu yang tidak biasa keraguan-raguan. Hanya untuk memastikan, kamu tidak akan mengambil langkah konyol, kan? Tanya pria itu. Tidak, saya hanya ingin membantu, jawab Rudy, mencoba menampilkan wajah tenang. Jika kita bekerja sama, kita bisa mengurus semua ini tanpa risiko lebih lanjut bagi Siti. Senyum sinis itu kembali muncul di wajah pria bertato, tapi kali ini ada secercah ketertarikan. Baiklah, katakan padaku rencanamu. Rudy cepat-cepat menciptakan skenario. Pertama, kita perlu mencari tahu di mana anak buahmu menyimpan informasi tentang Siti. Jika kita bisa mendapatkan informasi ini sebelum mereka sampai padanya, kita bisa menggagalkan rencana mereka. Dia melihat pria bertato itu mengangguk, meskipun ketidakpercayaan masih terbayang di wajahnya. Itu mungkin terdengar bagus, tapi bagaimana jika kamu ternyata hanya omong kosong? Karena jika itu terjadi, saya akan memisahkan diri dari ini, sambung Rudy dengan tegas. Itu yang saya harapkan, kita bisa menilai proses ini dengan cepat sebelum terlambat. Sudut ruangan terasa semakin menyesakan, dan Rudy bisa merasakan semua mata tertuju padanya. Ketegangan meluap, setiap detik seolah berputar lambat,
menyimpan harapan akan strategi yang bisa mengubah segalanya. Dengar, Rudy, pria bertato itu berkata dengan suara rendah, keberanianmu bisa jadi keuntungan atau justru bumerang. Tapi ingat, jika kamu mengkhianati kami, ada konsekuensinya. Rudy mengangguk, merasakan kehadiran ancaman itu di udara. Tidak ada yang ingin saya lakukan kecuali menyelamatkan Siti. Termasuk menyelamatkan dirimu, sergah pengawal, merapatkan langkahnya. Rudy memusatkan perhatian pada gerakan itu dan memastikan untuk tidak menunjukkan rasa takut. Dari jauh, suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Seorang lelaki Baska, berpakaian hitam, muncul dari sudut. Maaf, bos. Mereka telah menemukan Siti. Kabar itu seakan menjadi petir di siang bolong. Jantung Rudy berdegup lebih kencang, setiap detik ini terasa berharga. Di mana? Siapa mereka? Tanyanya dengan panik, ingin tahu secepat mungkin. Dia dijaga di suatu tempat di tepi pantai. Kita perlu bergegas. Si lelaki memberitahu. Kurangnya waktu menambah beban di pundaknya. Rudy merasa seperti berada dalam ketakutan terus-menerus, namun rasa percaya diri mulai menyala. Baik. Ayo kita pergi ke sana. Rudy berseru, menatap pria bertato dengan penuh harapan. Jika ada kesempatan untuk menyelamatkan Siti, itu adalah saat ini. Pria bertato itu mengangguk. Mereka semua beralih pada ketegangan yang terbangun setelah kaget. Oke, kamu akan memimpin. Rudy merasa dorongan semangat mengalir, namun di dalam hati, ketakutan masih menggelayuti. Bagaimana jika mereka terlambat? Dia ingin percaya bahwa dia bisa melindungi Siti, tetapi dalam dunia ini, semua bisa terjadi. Tatapan intens pria bertato mengarahkan Rudy untuk melangkah. Dengan resiko teramat tinggi seperti ini, Rudy tahu dia hanya punya satu misi menyelamatkan Siti. Tapi saat mereka keluar dari ruangan, satu pertanyaan terus bergetar dalam pikirannya. Seberapa besar risiko yang dia hadapi, dan seberapa jauh dia bisa mempercayai orang-orang yang tidak dikenalnya? Apakah ini semua akan berakhir baik untuk kita? Pikirnya, membayangkan masa depan yang gelap. Semua orang bergerak cepat menuju pintu, Rudy di depan dengan perasaan campur aduk. Ketika dia melangkah keluar, hembusan angin malam menyapu wajahnya, menambah rasa dingin di dalam hati. Suara ombak yang berdebur memberi isyarat akan jarak yang harus mereka tempuh. Dia tahu bahwa waktu adalah musuh terbesarnya saat ini. Mereka tidak bisa jauh, ucapnya dengan suara yang harus berjuang melewati ketegangan. Kita harus menemukan mereka sebelum Siti terlambat. Pria bertato itu berjalan di sebelah Rudy, memberikan arahan dengan nada tegas. Jaga jarak dan bersiaplah. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang menjaga Siti di sana. Mereka keluar dari gedung dan masuk ke dalam kendaraan yang terparkir. Rudy duduk di kursi belakang, jantungnya berdegup semakin kencang. Dia tak ingin membiarkan ketidakpastian membayangi harapannya. Dalam perjalanan, dia memikirkan wajah Siti, senyumnya, dan semua kenangan indah yang pernah mereka lewati bersama. Setiap detik terasa terlalu lambat, dan semua yang dia inginkan hanyalah melihat Siti lagi, menghapus semua ketakutan yang kini membelenggu mereka. Mobil melaju kencang, mengambil belokan tajam menuju tepi pantai. Lampu jalan menerangi wajah Rudy dengan kilatan kebisingannya membuatnya nyaris tidak bisa bernapas. Apakah kita sudah dekat? Tanyanya, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa cemas. Sedikit lagi, jawab pria bertato, matanya berfokus ke depan. Kamu akan memberi sinyal saat kita sampai. Rudy mengangguk, namun hatinya tak henti-hentinya bertanya-tanya.
Apakah Siti baik-baik saja? Apakah dia diperlakukan dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam pikirannya seperti badai. Semuanya terasa tidak nyata, seakan semua ini hanya mimpi buruk yang ingin dia tinggalkan. Akhirnya, mereka tiba di tepi pantai. Bayangan gelap terlihat di dekat dermaga, dan suara derak kayu menghantam telinga Rudi. Mobil berhenti mendadak, dan suasana menjadi sunyi. Tetap tenang, bisik pria bertato. Kita akan lakukan ini dengan cepat. Dengan sigap, Rudi melompat keluar dari mobil dan merasakan pasir dingin di bawah kakinya. Matanya mencari-cari dalam kegelapan, berusaha menemukan petunjuk tentang keberadaan Siti. Dia melihat bayangan beberapa orang yang berdiri di dekat sebuah kontainer logistik. Dia di sana. Rudi menunjukkan dengan cepat. Gairah bercampur ketakutan mengalir ke sekujur tubuhnya. Pria bertato mengangguk dan mulai bergerak dengan hati-hati, diikuti Rudi dan pengawal lainnya. Mereka bersembunyi di balik tempat-tempat teduh, mendengarkan setiap suara, setiap percakapan, berusaha memahami situasi. Rudi berusaha menelan rasa takut yang menyergapnya. Siapa saja yang ada di sana? Tanya pengawal, bersiap siaga. Lebih baik kita langsung pergi saja, jawab pria bertato. Kita tidak ingin menarik perhatian. Rudi menahan nafas, menunggu momen yang tepat. Semua yang dihadapi Rudi sekarang adalah ujian sejati. Saat dia maju, satu gerakan salah bisa berakibat fatal. Namun satu pikiran tak henti melintas, Siti harus diselamatkan. Di ujung kegelapan, dia melihat sosok yang lebih jelas. Itu dia. Siti, terikat di sebuah kursi, wajahnya menunjukkan ketakutan namun masih berusaha tersenyum ketika melihat Rudi. Tanpa ragu, Rudi melangkah maju. Siti! Teriaknya. Namun, saat dia melakukannya, suara tembakan terdengar memecah ketegangan. Bersembunyi! Seru pria bertato, sementara semua orang berlari mencari perlindungan. Rudi merasakan detak jantung yang melambat, terkurung di antara rasa takut dan harapan. Apa yang selanjutnya akan terjadi pada mereka? Apakah Rudi akan mampu menyelamatkan Siti, atau akan seluruh rencana ini berujung bencana? Dalam setiap detak jantung, ada satu harapan sebelum semuanya terlambat. Rudi terjebak di antara dua dunia, kegelapan dan harapan. Suara tembakan memecah ketegangan, dan seakan-akan waktu berhenti. Insting survival memaksa Rudi untuk bergerak, tapi dia tahu bahwa setiap gerakan bisa jadi langkah terakhir. Siti! Teriaknya, tetap berusaha menarik perhatian adiknya yang terikat di kursi. Wajah Siti terlihat pucat, matanya memancarkan campuran rasa takut dan harapan. Dalam sekejap, pria bertato yang mengajaknya tadi, menepis kerumunan, memimpin langkah. Rudi menyaksikan momen itu seperti dalam gerakan lambat, setiap suara tidak jelas, setiap detak jantung bergema keras. Ketika pengawal lainnya menyebar mencari perlindungan, Rudi tidak punya pilihan lain. Dia harus maju. Dengan keberanian yang tersisa, Rudi berlari, menghadapi rasa takut yang menyesakkan dadanya. Aku akan mengeluarkanmu, Siti. Ia berusaha berteriak, meskipun suaranya bergetar. Tembakan kedua meledak di udara, sebuah teriakan keluar dari arah tetap menghadang di depan mereka. Rudi merasakan nyali di dadanya kian mengeras. Saat kakinya menghampiri kursi Siti, semua rasa takut seakan berhenti. Menggenggam harapan, dia melihat adiknya. Segera sebentar lagi, Siti. Sebentar lagi kita akan pergi. Dengan cepat Rudi meraih pisau kecil dari saku, berusaha memotong tali yang mengikat Siti. Namun dalam detik-detik genting itu,
Dua pria muncul dari belakang, wajah mereka seram dan siap menyerang. Rudy merasakan derasnya adrenalin di sekujur tubuhnya. Dia menempatkan tubuhnya di depan Siti, "Jangan mendekat," teriaknya, namun suara itu nyaris tenggelam di dalam kegaduhan. "Bunuh dia!" teriak salah satu dari mereka. Suara itu seperti kilatan petir dalam ketegangan malam. Rudy tidak punya waktu untuk menyesali pilihan-pilihannya. Dalam sekejap, pertarungan pun dimulai. Dia bergelut dengan satu pria bertato, berusaha melindungi Siti. Rudy merasakan kekuatan mengalir setiap pukulan menuntut ketahanan dan keberanian. Dia tidak bisa gagal. Tatapannya tetap fokus, satu-satunya tujuan adalah membebaskan Siti. Dalam satu momen penting, dia berhasil melayangkan pukulan tepat ke dagu lawannya. Pria itu terhuyung, memberi waktu Rudy untuk fokus kembali kepada Siti. Secepat kilat, Rudy berlutut di samping kursi dan memotong tali yang mengikat adiknya. "Siti, ayo cepat." Pernyataan itu keluar dengan haru. Siti mengangguk, matanya berbinar. Namun, rencana mereka terhambat. Rudy mendengar tembakan lain, kali ini lebih dekat. Peluru meluncur, hampir mengenai mereka. Suara berisik polisi tiba di kejauhan, seakan memberi kabar baik di tengah bencana. Satu harapan muncul: jika mereka bisa bertahan lebih lama, mungkin mereka bisa diselamatkan. "Ke arah sana!" teriak Rudy, menunjuk ke sisi dermaga yang lebih gelap. Mereka berlari, tetap saling berpegangan di tengah kerumunan ketakutan dan ketegangan. Hembusan angin malam menambah rasa sirna. "Kita bisa sampai ke kapal itu." Rudy menunjuk ke kapal kecil yang terparkir. Apa yang terjadi selanjutnya sangat berisiko. Rudy merasakan detak jantung Siti dari jarak dekat, keringat dingin mengalir di wajahnya. Dalam sekejap, meski gelap, Rudy menangkap sosok pria bertato yang mengikutinya. "Berlindung, Siti!" teriaknya. Mereka berlari ke sisi kapal, tetapi pria-pria itu sudah kembali mengejar. Semua kekacauan di sekitar Rudy tampak mengecil, hanya ada mereka, Rudy dan Siti. Ketika mereka meraih kapal, Rudy berusaha menyalakan mesinnya. Tapi ada suara laras pistol yang mengarah ke arah mereka. "Jangan pikir kabur!" teriak lelaki bertato itu, mendekat dengan marah. Rudy merasakan potensi kehancuran ini adalah detik-detik terakhir. Dengan keberanian yang menggelora, Rudy siap menghadapi bayang-bayang gelap yang mendekat. "Jika aku harus melawan, maka aku akan melakukannya untuk Siti." Dengan segenap hati, dia maju melawan gelap. Dan seperti bangkit dari reruntuhan, harapan menyala meskipun bimbang di luar kendali. Dalam hening sejenak, dia mengarahkan pandangan pada Siti. "Ayo kita pergi. Dalam hidup atau mati, aku tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi." Meniadakan semua rasa takut yang menyelimuti jiwanya, Rudy menghadapi kegelapan dengan harapan baru, menembus batas yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya di dalam kehidupannya. Apapun yang akan terjadi, mereka sekarang bersama. Dan satu hal selamanya berharga: meski kegelapan menyelimuti, cintanya akan selalu bersinar lebih terang. Setelah melewati perjalanan yang tidak pasti, mereka akhirnya terlepas dari cengkeraman kegelapan. Rudy dan Siti selamat, berdiri bersama dalam pelukan. Menghargai kebebasan yang tak ternilai, keduanya menyadari bahwa meski menuju masa depan terasa menakutkan, mereka akan menghadapi setiap tantangan dengan harapan bersama. Inilah penutup kisah mereka, di mana cinta dan perjuangan membuktikan bahwa kegelapan tidak akan menaklukkan cahaya harapan yang ada dalam diri mereka. Sekarang, saatnya kalian berlangganan segera ke channel kami agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya.
Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan dukung kami. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulannya mendebarkan ini.